Li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alil haqqa 'ala lisani wa qalbi. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' fina syaqiyyan wa la mahruma. Hadirin kaum muslimin, mi dan ayah yang berbahagia, segenap Bandung Gitanyo mengucapkan puji-pujian beserta rasa syukur Gitanyo kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana limpahan nikmat dan rahmatnya selalu dicucurkan dalam kehidupan Gitanyo yang merupakan fasilitas dalam kehidupan Bandungnya. Allah memberi secara cuma-cuma. Tiada pernah Allah melakai bayu di atas nikmat yang kalian beri yang merupakan fasilitas dalam kehidupan kita nyo. Bandung Allah beri secara gratis, hanya saja berkewajibanlah oleh kita nyo hamba untuk bersyukur di atas nikmat yang kalian kita nyo terima. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Mendatin syukur atas nikmat yang kalian diberi oleh Allah, sungguh Allah akan tambah-tambah nikmat yang kana, tambah lebih raya lom nyo secara cuma-cuma tanpa ada pekhen lelaki bayi. Apabila kita nyo hendak datang syukur di atas nikmatnya, bahkan kita nyo kufur di atas nikmat Allah, inna azabil syadid, sesungguhnya azab Allah cukup tak pedih, yang merupakan ancaman oleh kita nyo yang tak terima nikmat-nikmat Allah, yang namun anda datang tempatkan nikmatnya, salah tempatkan juga merupakan tidak bersyukurnya hamba terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'assalam hana tuwa cili kita nyo Bandung, kita nyo kirim dalam lemung sidraw anak yatim yang lahir di tengah kota Mekah dalam kalangan jahiliyah. Berkat kelahiran beliau merupakan rahmat pansigom alam, rahmat bagi kita yang manusia pada umumnya, juga kepada tumbuh-tumbuhan dan hewan. Bandungnya turut merasakan akan nikmat kelahirannya. Beliau adalah manusia mulia, yang mulianya sebelum ada satu orang manusia pun di muka bumi sudah mulia dalam pandangan Allah. Ketika lahir juga merupakan kebahagiaan antara langit dan bumi, juga dua isinya merupakan kesenangan yang amat sangat luar biasa, menantikan sang pembawa rahmat bagi sekalian alam. Hidupnya juga membawa rahmat bagi sekalian alam. Wafatnya pun masih diagungkan dan dicintai oleh umat dengan terasakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah mengiring dengan kelahiran beliau. Beliau adalah sosok manusia yang mulia di antara dua cabang mulia. Lahirnya manusia termulia dalam pandangan Allah, pandangan makhluk langit, juga pandangan makhluk bumi. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamlake ba Allah, kiranya rahmat dan sejahteranya selalu nasajan beliau, keluarga beliau, juga para sahabat-sahabatnya, juga kepada tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddim dan ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang muktabar, juga ulama-ulama yang di seputaran kita nyo, khususnya di Nanggro Aceh yang kita nyo cintai nyo. Alhamdulillah, semoga sabi pa Allah, kiranya Allah memberi perlindungan dan pertolongan, juga kesehatan dan kekuatan kepada alim ulama. Kiranya sabi-sabi tamlaki pa Allah, agar ulama-ulamanya sabi-sabi na saja kita nyo, nebimbing kita nyo dan arahkan kita nyo kepada arahan yang lebih baik di bawah naungan Itikad Ahlus Sunnah wal Jamaah.
yang Tuhan muliakan Tungku Imung Desa Tambu Barat, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Biren, di mana Tungku Imung juga berperan aktif dalam menyelamatkan masyarakat juga generasi-generasi Islam pada umumnya. Selanjutnya yang mulia Bapak Besi Gampung Tambu Barat, juga mulia drone perangkat desa, baik Tuha Put, Tuha Lapan, Tuha Pakat, Kaur Agama, juga petinggi-petinggi atau perangkat-perangkat yang dalam Gampung Tambu Barat. Terima kasih Tuan ucapkan umumnya kepada masyarakat Tambu yang sudah bersusah payah dalam menggelar acara Maulidur Rasul yang lagi rupa hingga berhujung dengan perayaan dakwah Islamiyah, yang dimana bantu kegiatannya adalah merupakan rahmat paling rayu oleh Allah kepada kita. Maka pergunakanlah nikmat tersebut sesuai seperti arahan ataupun anjuran agama kepada kita. Ya, buatlah syiar-syiar Islam dan semarakkan oleh kita memperingati kelahiran ulum yang mulia. Tugas kita jangan pernah bosan sampai kapanpun kita mentang buat acara yang lagi rupa. Ini adalah merupakan wujud kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kamu kepada ketua pemuda dan juga para pemuda umumnya, tanpa persatuan dan kesatuan para pemuda, ba'adat acara yang lagi rupa tidak akan terbentuk, tidak akan terlaksana. Maka dengan para pemuda dengan kami buat acara yang lagi rupa, berarti insya Allah dengan sampai dalam nikmat dan rahmat Allah, juga sampai dalam cucuran nikmat lahirnya baginda Rasulullah. Cobalah wahai pemuda, jangan berhenti sampai di sini. Kenyo batas akhir daripada perjuangan pemuda, akan tetapi ajaklah para pemuda umumnya. Ini tugas pokok oleh ketua pemuda. Ajaklah para pemuda untuk bersatu pada barisan jamaah salat, lam menasah-menasah ataupun pupunuh tempat-tempat bulat. Bedanya yang tak perken tak butuhkan orangnya ialah ilmu. Jadi han mumadal dengan tak buat acara nyo memang para pemuda 50% kan berhasil. Karena mendang-mending patuh kepada syariat agama Allah, yaitu dengan cara buat syiar-syiar di dalamnya. Tapi baklum tuan rasa nyo hansip no tagai. Ya mban sebagaimana buno kali kita dengar buka hale-gure kita nyo, yaitu Tungku Imung Gampungnya, bahwa urang Gampungnya berhasil di mana tahu tempat-tempat itu kapuno menasah kapuno. Dotanya Mbak Milun kapuno menasah mulai malamnya ni kapuno menasah mulai malamnya kapuno urung hegro lai menggusong mendung. Bukti buno dalam sembahyang Isya di mongro kamu boleh put ngomong bila na. Ya mbak, jadi nyobek na alasan. Coba mudah-mudahan nyo mungkin tuan malamnya terus kuno. Mungkin pak kebetulan terus tuan malamnya pun ujian hanya menjadi dia menasa. Ya anda melaki ba Allah sesuai dengan kegiatan lah. Ya kita nyobek pernah berhenti karena perjuangan Islam belum selesai. Jaikat tugas-tugas kita nyomong tahu. Ya mbak, jadi dia kadang hina ojui kienggok. Lanjutkan perjuangan kita orang Islam, lebih-lebih pengharapan kepada pemuda dan pemudi ataupun generasi di bawahnya. Bersabi-sabi doktrin tentang bagaimana Islam uronyo di Nanggro Aceh Darussalam atau Nanggro Aceh yang kita cintainya. Terima kasih juga kita ucapkan kepada kru radio Puikunyo di Raja yang turut menyiarkan acaranya secara langsung, yaitu lewat frekuensi
Yang kenyang itu frekuensi 106,2 radio Diraja FM Simpang Mamplam. Alhamdulillah. Nyo lagi-lagi nyo ke harapan kita nyo apapun perken bentuk dan pegat sabuk-sabuk aplikasi yang dimana aplikasi ini bisa mensiarkan agama. Ya lebih-lebih radio-radio yang nambah kita nyo dan tambah lagi nyo radionyo bermanyang lom tiang. Ya manyang lom tiang berarti bukan cuma untuk wilayah Birun dan untuk kode luar Birun lah. Karena senantiasa tapi tersiarkan dakwah pengajian-pengajian oleh saudara-saudara kita yang memang mentengah paham-paham hanjut maulid begitu tengok acara-acara mana. Mi kerja tahu tak mi hana sesuai nama ngurungku. Ya mi. Yang ni kaburanya hai dah pulang ni. Yang pendakwah engku putih, yang engku hitam. Anak mikirin yang dia tolong munau ke nana kau putih tu bu. Ya ke gedung kui. Ha? Kaji dengku baje putih kah anak putih dulu putih baje. Ya banyak hanjut ke masalah, Lun buka baju betul. Karena lihat aku dan bukanya ni kata telah tamlai tu benar roy. Telah tamlai bagah tapi yo. Ya benar. Anak gerak sana lagu tengok. Dia fikir urung gerak ke iya tak rupanya ke lagu gerak. Yang sambung. Lom. Ya lagu. Yang tak itu malahnya mau wayu urung tu. Kawan kali lagu. Baik menang. Dan lagu-lagu yang kali dinyanyikan oleh adik-adik kita itu semua bagus. Syair-syair di dalamnya juga mencerminkan yaitu syair Islam. Di mana dalam syair tersebut banyak nasihat-nasihat atau haba-haba peringat di mana haba tersebut bisa menjadi motivasi atau introspeksi diri bagi kita yang kalah leronya, setidaknya dapatlah teringat sesuai daripada syair tersebut, apakah ingat kemati atau sebagainya. Mudah-mudahan Bandungnya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ini yang mutua ayah yang berbahagia. Cerita dia baca di awal pertemuan kita ni iaitu mengenai dalil tentang maulid. Yang perlu nyatakan, apalagi ini kan siaran langsung ya. Jadi mudah-mudahan bidinga mendung. Wujud ubat. Nah nekalan umi na taboh na dibra ulung iaitu ulung Aceh yang mengaku-ngaku lepas Timur Tengah trekah nawa beliau nyan. Tiba-tiba dia mengaku sebagai hafiz ulung hafal Quran. Dan mulanya cukup mana kayak semumput di Bandar Aceh. Yang beliaunya. Yang perlu kena pegah tentangnya adalah dia sempat mengatakan bahawa perayaan Maulid Nabi itu bid'ah, sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, bahkan tidak mengandung dalil dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi. Hana dalil, jadi hanya pegat perayaan Maulid. Maka mi yang mutua, ayah yang berbahagia, jangan gampang terpengaruh. Hino ke pentingnya dakwah. Nyo penting tak dakwah yang hino. Jadi tabe-tabe nak tahu pegah. Menyopit dah dengar lagi ji pegah. Pit dah dengar. Kata hanali tak pegat perayaan Maulid, hanali tak pegat dakwah. Hana tahu pingat li kita nyomi. Hana tahu pegah-pegah li tentang yang tu, yang kita ikut, yang tu, yang tadi kita tinggal. Hana tahu pegah li. Maka beruntunglah kita Aceh yang gemar mengadakan acara-acara maulid dan tak iringi dengan dakwah di dalamnya. Setidaknya Nasro beri peringatan-peringatan tentang apa-apa yang tak menyebar uronyo yang memang hanya tak ikut. Ipegah dia digamnya pegat perayaan maulid hana dalil dalam Al-Quran ataupun sunnah. Maka yang mutua yang berbahagia, untuk nuwonyo atau nyona pulpen pena bagi pendengar sekalian yang dengar radionya juga bisa catat dalam Al-Quran bab surat Yunus ayat ke-58. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat ke-58 ini coba kita buka sama-sama kita nyorungsi yang nak dengar di rumah. Nyo adalah satu pernyataan Allah tentang perkara maulid. Cuma baik niat kita hinan dalam Al-Quran bumbu tulis gini. Umpamanya ya ayyuhalladzina amanu walimatul
Pukul Maulidur Rasulnya nak boleh sederhana. Langsung perintah kepada katanya, ya ayyuhalladzina amanu, hai urung-urung yang beriman, pukul walimatul Maulidur Rasul. Pegat kauri perayaan Maulid itu perintah mutlak. Nyanton munan cara. Dan adapun bunyi dalam Al-Quran di surat Yunus ayat 58, Allah menyatakan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakan wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan datangnya karunia dan rahmat Allah. Yang lebih kurang bunyinya demikian. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakan wahai Muhammad, dengan karunia dan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu. Maka dengan demikian itu yang mana? Itu rahmat. Itu rahmat. Falyafrahu, maka bergembiralah. Ya Allah ayunya. Dan dalam Al-Quran dak je katanya yang mengaku hafiz, orangnya katanya mengaku urang hafal Quran. Tolong dipahami akan makna-makna dalam Al-Quran. Walau ada takalan asbabun nuzulnya memang bukan turunnya sebagai perintah untuk perayaan Maulid, memang kan. Tapi kan dapat dipahami. Dia tak pahami kedua-dua misi yang mutua. Qul bifadlillahi wa birahmatihi, dengan datangnya karunia dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu bergembiralah. Huwa khairum mimma yajma'un. Yang demikian itu bergembira di atas datangnya rahmat Allah itu lebih baik mimma yajma'un, daripada apa-apa yang engkau kumpulkan. Itu kata Allah. Mari kita perhatikan satu persatu Umi. Allah nepegah, katakan wahai Muhammad, dengan datangnya karunia dan rahmat Allah. Itu yang lewatnya. Apa kaitannya surat ini atau ayat ini menyangkut dengan Maulid Nabi? Dalam Al-Quran juga Allah nepegah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maka lun tanya mbak mi mbak ayah lun mbak malamnya, nah rahmat yang lebih raya daripada lahir Nabi mana? Lumboisa rahmat Allah yang paling raya, yaitu lahir Nabi katanya ada rung dunia memutuah. Maka dengan rahmat lahir Nabi itu katanya pegat perayaan Maulid. Rahmat di sini yaitu kata jamak, di dalamnya banyak terkandung rahmat-rahmat dan nikmat-nikmat yang lain. Tak ubahnya seperti kata ibadah. Ibadah adalah satu kata jamak di dalam hikubjai bahasa lain yang menyangkut dengan hal ibadah. Contoh, salat ibadah, berpuasa ibadah, ta'bud ibadah, bersedekah ibadah, mencari rezeki ibadah, tasbih ibadah, meratib ibadah. Nama judul besarnya itu ibadah, tapi di dalamnya banyak berbagai macam jenis ibadah. Demikian juga halnya tentang rahmat. Jadi yang mencipta rahmat ini kan sabo. Rahmat judul besar, di dalamnya terdapat berbagai macam rahmat, yaitu diantaranya dari sekian banyak rahmat Allah yang paling raya itu rahmat lahir Nabi di akhir rung dunia ni. Unsur yang mutuah, ayah yang berbahagia, yang jelas bahwa perintah Maulid ada dalam Al-Quran dan tak penafi karena sesuatu yang bunyinya perintah apakah dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah nyo bisa murtad baik kapung daripada rahmatnya. Maka mi mutuah ayah yang berbahagia, baklun rasa-rasa lilun bahasa bid'ah pegat kauri Maulid itu bukan bak pegat kauri. Bid'ah pegat kauri. Pegat kauri. Kan kauri bid'ah. Nak apa pun? Mi kerja tahu ni lebih tahu. Yang kenyang pendawa. Kemudian penasaran dong. Engkau putihnya kenan asli. Dia nak pegahnya itu tetap tahu. Dia boleh kuda takingon. Jadi engkau putihnya adalah satu lakap nama, lakap. Kami kenawaknya Sandi, nama samaran, nyan wate masa komplit jamun, nyan hadiahkan oleh gure ulun tuan yang uronyonggonyan menjadi salah sidro tungku imungsi
Masjid Gambung Catarum Baru. Yang ini musik. Jamun gaknya merupakan pimpinan dayah kamu. Agaknya lah yang menghadiahkan namanya kepada lunduan. Tujuannya adalah menyotabung kuita, mau tak tetap masa darurat itu main. Muhok. Nah maka buang ku putih kiamat dunia dia tetap itu main. Bahkan awaknya yang merupakan mulai tanya Pak Long tau. Kenal sama Tengku Putih Pak? Kalau nggak tahu Pak, cari aja di kalangan orang putih-putih Pak Long. Nah kakek dekat saja orang putih-putih hingga lun insya-Allah nak selamatlah oleh Allah. Hingga tu kuno miak dia itu drone pamandum. Cuma RK-nya pun tunggu, RK-nya adalah nama urang si agam Lunduan, Abilun. RK-nya satu ke singkatan dari kepanjangan nama. RK-nya Rajkumar. Urang si Lunduan dari India zaman utama menang Aceh ni hijrah, jumpai ulama Aceh lalu utama Islam, menikah, lahir kamu nyoba Bandung. Ya, RK-nya. Jadi payah ba. Sebagaimana ni keleabu kita nyo di dalam tadi, Tengku Putih titik buh RK Pak Ujung. Jadi nak senambung perjuangan karena almarhum urun si ulun tuan, abi atau ayah ulun tuan, nyo awai pendainjit pendakwah di Aceh nyo, abi Aceh. Ya, beliau kan wabah Allah. Allahumma ghfir lahu, semoga Allah memberi keluasan kuburnya dan ampun segala dosa, diterima segala amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang mana cerita singkat mengantung pegah pagok tengok. Dia yang punggu putih pueka. Ya, yang kantong kaje ni beli ni tanya katanya. Nyo tak lanjut juga cucu. Anak kecil ni omio. Wate si diuk kagai. Katu mi yang mutuah ayah yang berbahagia tentang dalil maulid lengkap sudah. Nyan kita nyoba sampai tak terima ideologi atau paham tentang urung-urung yang orangnya anti kepada maulid Nabi. Gak pegah baik pegah juga dia. Yang watai lehi pegahnya ni dia fikir kau urung hanjir pajuh mulut padahal kau pegah tagai hanjir ni. Yang bid'ahnya pegah pajuh mana? Nyomut nyan hana bid'ah. Lehi pegah bid'ah kau ri mulut pada tak undang ijak ti pajuh ti. Ya jadi hana bid'ah yang buka ini yang mutua ayah yang berbahagia. Senang hati kita pedot kanduri maulid. Senang hati itu karena apa? Cinta kita nyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mutua Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad adalah manusia paling mulia. Tiada kemuliaan yang ada pada manusia umumnya baik daripada Nabi Allah Adam hingga sampai selesai penutup kenabian, yaitu Nabi Muhammad. Nyo hana dua, hana tobo setingkat derajat daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah manusia paling mulia.